Jadi saya rasa kita semua sepakat ya bahwa permasalahan dari pemilu saat ini, indikasi-indikasi kecurangan ini tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan reputasi seperti itu. Yang jelas-jelas bahwa dia ini adalah sudah melanggar konstitusi. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kecurangan ini sudah masuk TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, itu dibawa sebagai hak angket DPR adalah suatu terobosan yang tidak bisa membiarkan kecurangan ini terjadi. Jadi kalau kita lihat TSM, ini kalau terbukti maka pasal 286 ayat 234 Undang-Undang Pemilu itu mengatakan bahwa pasangan calon bisa didiskualifikasi kalau terbukti melanggar secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah sekarang apa yang dinamakan dengan TSM, terstruktur? Tentu aja kalau pelanggaran ini ada terstruktur, ada kasuistis. Kasuistis itu adalah sporadis, dilakukan oleh orang perorangan. Tadi Bang Ucok sudah katakan, kalau terstruktur, ini pasti dilakukan oleh satu institusi besar. Yaitu saya mengatakan bahwa ini yang bisa melakukan itu adalah penyelenggara pemilu. Di luar dari penyelenggara pemilu tidak bisa melakukan terstruktur kecurangan yang terstruktur dan sistematis. Siapa penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu adalah paling atas adalah bertanggung jawab kepada presiden berserta jajarannya. Pelaksananya adalah KPU. KPU sebagai komisi independen. Tetapi penyelenggaranya adalah yang bertanggung jawab adalah presiden. Nah, dampak dari kecurangan terstruktur itu pasti adalah masif. Tidak bisa tidak. Pasti masif. Nanti saya akan ceritakan kenapa masifnya, dan ada dua hal di sini saya mau menyoroti, yaitu adalah pelaku dan ada media kecurangan. Pelaku kecurangan dan media atau alat untuk kecurangan itu. Media untuk pelakunya adalah tadi institusi termasuk dari presiden, menteri dan bawahannya, pejabat daerah dan juga aparat hukum dan sebagainya. Itu adalah potensi pelaku yang melakukan kecurangan-kecurangan yang secara terstruktur. Lalu medianya apa? Bagaimana melakukan kecurangan itu? Nah, medianya adalah satu adalah politik uang. Politik uang yaitu dengan bantuan sosial. Bantuan sosial itu ada 5, bantuan beras, ada bantuan langsung tunai dan sebagainya. Termasuk program PKH itu, program Keluarga Harapan. Dan yang kedua adalah ini yang sudah dilakukan oleh presiden, yaitu menaikkan gaji dan tunjangan. Dan saya mengkategorikannya sebagai suap kebijakan. Berdasarkan kebijakan itu dilakukan untuk memberikan kenaikan. Karena apa? Karena kenaikan gaji ini harus dipertanyakan dan nanti diangket itu, apakah ini sesuai prosedur atau tidak? Siapa yang menentukan kenaikan gaji itu? Apakah presiden? Nah itu. Yang ketiga adalah alatnya adalah intimidasi. Kita tahu intimidasi dilakukan siapa? Kalau ada yaitu aparat-aparat hukum memegang kekuasaan. Dan yang keempat adalah lembaga survei dan quick count. Ini adalah bagian opini sebagai alat untuk kecurangan tadi. Opini yang awalnya di sekitar Agustus elektabilitas Prabowo hanya 30%. Begitu Gibran dicalonkan menjadi cawapres, lalu elektabilitasnya naik menjadi 40% lebih. Mendekati pemilu, elektabilitasnya adalah satu putaran 50% lebih. Nah, ini kita harus lihat bagaimana kemudian real count-nya si rekap tadi disesuaikan dengan target. Ya, tadi Pak
Jaswaroto itu mengatakan kalau kita set 51 dia akan keluar 51. Kalau 58 dia akan keluar 58. Bahkan saya sangat surprise bahwa IT ini diset sebelum pemilu. Dikondisikan bahwa kemudian dengan simulasi random tadi itu menjadi yang dengan sesuai itu. Makanya itu Prof. Kusno bahwa quick count selalu sama dengan real count. Itulah pengkondisiannya gitu. Nah itu kelimanya. Lalu pelaksana lapangannya siapa? Dalam hal ini adalah bansos, terutama adalah presiden yang membagi-bagikan bansos, menteri, dan pejabat di daerah, dan sebagainya. Nanti saya akan kasihkan kronologisnya. Dan kedua adalah tentu saja ada intimidatornya, dan ketiga adalah memberdayakan anggota pelaksana pemilu, yaitu anggota KPU dan sebagainya. Dan keempat adalah yang menguasai IT. Nah kita lihat, untuk pelaku institusi pemerintah, kita lihat pengumuman cawe-cawe itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Juni 2023. Dan kita semua merasa pada saat itu adalah mau cawe-cawe untuk Ganjar atau untuk Prabowo. Kita bertanya-tanya. Tapi kemudian kita surprise bahwa Agustus ada masuk uji materi untuk batas usia minimum capres dan cawapres. Nah inilah sebetulnya cawe-cawenya. Lalu di mana? Di MK. Digolkan. Di MK digolkan bahwa dikabulkan uji materinya bahwa Gibran bisa dijadikan calon wakil presiden. Banyak yang protes. Kemudian ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersidang antara Oktober sampai dengan awal November. Apa yang dilakukan? Ini adalah konspirasi. Konspirasi bahwa dikatakan ada melanggar etika, tetapi tidak dibatalkan berdasarkan yang tadi pasal 17 mengenai kekuasaan kehakiman. Dan di situ ayat 5-nya kalau nggak salah yang mengatakan bahwa itu bisa dibatalkan putusannya. Tidak sah. Nah, ini tidak dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dia cuma bilang bahwa Anwar Usman, ketua MK, itu bahkan hanya diberhentikan dari jabatan ketua, tidak dipecat sebagai ketua sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah satu konspirasi yang pertama untuk menggolkan Gibran. Kemudian KPU menerima pencalonan Gibran pada tanggal 25 Oktober dengan melanggar peraturan KPU, melanggar PKPU yang kemudian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dinyatakan melanggar etik, padahal melanggar undang-undang. Karena PKPU adalah pelaksanaan dari undang-undang. Nah, terus di situ bahwa akhir Oktober KPU menyatakan Gibran, 19 November Gibran hadiri Desa Bersatu, yaitu pertemuan kepala desa. Dan kepala desa mendukung paslon 2 dan Gibran ada di situ. Dan sudah dinyatakan bahwa itu ada terindikasi melanggar. Dan Bawaslu tidak, makanya itu apa gunanya ada Bawaslu. Kemudian akhir Desember Joko Widodo panggil kepala desa ke istana. Dikumpulkan kepala desa ke istana. 24 Januari 2024 Joko Widodo mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak dikatakan di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim, dan katanya ASN boleh juga berpihak. Nah, sekarang kita masuk kepada politik uangnya, pada bansos. Undang-Undang APBN 2024 itu diundangkan pada 16 Oktober 2023. 16 Oktober 2023. Jadi Undang-Undang APBN 2024 itu sudah diset, sudah ditetapkan.
16 Oktober 2023 ini terjadi nepotisme di mana Paman Usman mengabulkan permohonan uji materi tadi supaya Gibran bisa menjadi cawapres. 25 Oktober tadi Gibran sudah mendaftar. Kemudian setelah Gibran menjadi calon wakil presiden, Joko Widodo mengatakan di rapat kabinet 6 November 2023 memutuskan memperpanjang bantuan sosial yang seharusnya berakhir pada November 2023. Apa artinya? Artinya bahwa Presiden mengatakan memperpanjang, artinya anggaran itu belum ada. Karena undang-undangnya sudah ditetapkan. Berarti anggaran untuk bansos tadi belum ada. Lalu kemudian bantuan sosial ini terdiri dari ada 5 hal ya. Nah, akhir Desember 2023, Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan memblokir anggaran kementerian lembaga atau yang namanya automatic adjustment. Ya, semua anggaran kementerian lembaga kecuali ada yang tertentu, misalkan KPU anggarannya tidak boleh dikurangin gitu. Sekitar 50 triliun, 50,14 triliun. Anggaran ini untuk apa? Untuk dialihkan menjadi salah satunya adalah yang paling besar bansos. Artinya apa? Artinya bansos itu tidak ada anggarannya. Bukan anggaran dari Kementerian Sosial. Nah, di sini melanggar undang-undang APBN karena undang-undang APBN itu terinci dari unit organisasi dan sebagainya itu fungsi dan program, tetapi kemudian diabaikan. Cikal bakal awalnya terjadi automatic adjustment ini adalah pada saat pandemi 2022. Pada saat pandemi memang dibolehkan untuk realokasi anggaran. Tetapi kemudian digunakan oleh Joko Widodo ini 2023 dilakukan lagi. Padahal 2023 sudah tidak boleh. Karena sudah tidak masuk di dalam yang Perpu tadi, Perpu untuk Corona itu. Ya, Undang-Undang nomor 2 jadinya. Nah, 2024 dilakukan lagi. Nah, di sini kenapa bisa dilakukan pelanggaran-pelanggaran ini? Karena civil society-nya tidak berjalan, karena DPR-nya tidak berjalan. Nah, sekarang DPR mau bergerak dengan hak angket, ini harus kita dorong. Supaya memang bahwa fungsi DPR yang mengawasi anggaran ini bisa berjalan kembali gitu. Bisa berfungsi secara normal lagi. Nah, di sini dilihat lagi, akhir Januari, pada tanggal 29 Januari, Menko Erlangga mengumumkan pemerintah memutuskan memberi bantuan sosial baru. Berarti belum ada anggarannya, tetapi diputuskan aja gitu. Dalam bentuk BLT senilai 11,2 triliun. Untuk Januari, Februari, Maret 2024 dan dibayar sekaligus pada bulan Februari. Jadi dirapel yang Januari juga, yang udah lewat juga dirapel gitu. Padahal untuk di Februari dan Maret dirapel, dibayar sekaligus gitu. Jadi kalau kita fokus kepada hak angket tadi, kalau hak angket ini kan bisa kemana-mana. Salah satunya adalah bisa juga ke bansos yang tadi dananya dari mana diambil, lalu ada apa tidak, dananya terinci sampai mana, dan itu semuanya bisa di-trace. Sehingga siapa yang bertanggung jawab dan secara terbuka ini sudah bisa menjadi bukti bahwa ada pengalihan anggaran untuk bansos yang tadinya tidak ada anggaran dijadikan supaya ada anggaran. Dan ini pernyataan-pernyataan Sri Mulyani sangat serius. Kalau didalami di sini saya lihat ada terjadi pelanggaran di dalam Undang-Undang APBN. Jadi saya melihatnya bahwa bantuan sosial ini melanggar sejumlah undang-undang. Satu adalah Undang-Undang Keuangan Negara pasal 15 ayat 5.
yaitu APBN yang disetujui DPR, terinci sampai unit, organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Dan undang-undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh diubah pihak manapun, termasuk oleh Presiden, tanpa persetujuan DPR melalui mekanisme perubahan APBN. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pasal 5 dan ayat 4 mengatakan setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, bantuan sosial yang diberikan oleh Joko Widodo merugikan keuangan negara untuk anaknya sebagai cawapres. Dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, di mana di sini adalah menguntungkan, menyalahgunakan kekuasaannya, menguntungkan pihak lain, yaitu dan pihak keluarganya. Jadi saya rasa ini sangat serius di dalam Undang-Undang Keuangan, di dalam APBN ini, dan ini harus diusut tuntas. Demikian Mas Heru.